Berikutnya adalah fase falik. Fase falik ini 3 sampai 6 tahun. Ya, 3 sampai 6 tahun di mana uh, kepuasannya dari genital. Ya, di sini genital ini bukan berarti bahwa tentang kelamin, ya, tetapi bagaimana dia bisa mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya yang sama-sama jenis kelaminnya. Ya, saya misalnya anak laki-laki, ya dia akan tahu, oh ya saya sama dengan papa saya. Anak perempuan akan bilang, oh ya saya sama dengan mama saya. Iya. Ya, nah jadi kalau misalnya ya dia bisa melewati fase ini, maka dia akan bisa mengetahui mana laki-laki dan mana perempuan. Saya ini dekat dengan siapa? Artinya bukan dekat dalam arti secara batin, tapi saya ini sama dengan siapa sih? Ibu saya. Jadi saya akan berpakaian sama seperti ibu saya. Saya ini anak laki-laki, berarti saya akan berpakaian seperti bapak saya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa melewati fase ini, maka dia akan sulit untuk mengidentifikasi identitas seksualnya. Dia nggak tahu saya ini laki-laki atau perempuan, jadinya ada yang tomboy. Ya. Karena nggak dibiasakan. Ya. Mau main sepak bola, si ibunya bilang ya udah sana main. ada anak tetangga yang sama-sama harusnya main boneka ya. Iya, nah seperti itu. Ya. Dan juga dia akan sulit untuk menemukan figur yang memang punya otoritas di keluarga. Ya. Akhirnya timbullah satu anekdot, ya, suami dibawa ke tiap istri karena seperti ini, ya, awalnya. Ya. Berikutnya fase latensi. Fase latensi 6 sampai 12 tahun. Ya, 6 sampai 12 tahun kalau Bung Sam ingat 6 sampai 12 tahun kita ada di sekolah. Ya, yang pasti sekolah dasar kan. Sekolah dasar. Keluar dari rumah. Betul. Waktu di rumah kita temannya cuman orang tua, kakak, adik. Sekarang sudah luas, lebih besar. Nah, pada waktu kita keluar, ya, kita punya teman, ya, teman-teman kita ini kalau misalnya ingat teman SD-nya Bung Sam, laki-laki atau perempuan yang banyak diingat? Laki-laki. Iya. Ya, karena apa? Waktu dia di fase sebelumnya dia udah tahu, oh saya ini laki-laki, berarti dia akan cari apa? Laki-laki, sama gitu. Ya. Nah, pada waktu dia keluar, kita harapkan dia bersama dengan teman-teman satu sekolah atau teman-temannya yang lain, maka dia bisa mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Mulai di situ main bola, main layangan, ngadu harus gimana, ngadu kelereng, tahu aturannya, mulai apa? Mulai belajar di situ. Aturan ya, kalau misalnya giliran misalnya nembak kelereng, kan harus ada aturan ya, siapa yang ini duluan, siapa yang belakangan. Ya, oke. Kalau misalnya nggak bisa masuk di fase ini atau melewati fase ini, maka orang tersebut akan punya masalah dalam mengembangkan hubungan sosial dengan orang lain, ya, sehingga membuat dia dijauhi. Akhirnya timbul rasa apa? Minder. Ya, banyak orang begitu besar, ingat kan teman SD-nya, ingat tapi jahat, akhirnya dia jadi sendiri, ya, jadi dia malu. 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas adalah fase genital. Ya, fase genital di sini adalah fase di mana usia 12 tahun ke atas itu masa puber. Puber yang pertama kan cewek kan di 12 tahun. Ya. Di mana dia mulai punya rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Ya. Pertama kali pengen pacaran di usia berapa? SMP. Nah, itu wajar. Seringkali kan kita diolok-olokin sama orang tua kan, apa sih anak kecil udah pacaran. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang apa? Hal yang wajar. Ya. Hal yang wajar karena dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Bahkan usia 12 tahun ke atas ini sudah mikir, kalau pacaran kan udah mikir suami istri, padahal jauh banget. Oke.
Jadi kalau misalnya dia bisa melewati fase genital ini, maka dia akan punya kemampuan untuk bisa berkreasi, ya, membahagiakan orang yang dicintai, ya. Pernah kalau ingat pacarnya dulu ulang tahun, pasti kita pengen sesuatu yang Kirim surat dan kreasinya banyak gitu ya. yang wangi. Padahal kalau kita pikir-pikir sekarang, Culun udah gitu malu banget ya. Oke. Dan apa kalau bisa lewat dalam fase ini, maka dia akan apa? Senang, mendapatkan kesenangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya dia. Ya. Kalau nggak bisa lewat dalam fase ini, maka dia akan sulit untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang lain. Ya, kemudian identitas dirinya juga kurang. Ya, dan bahkan secara emosi dan finansial dia akan tidak dapat berdiri sendiri, ya. Jadi dia tergantung sama orang lain, ya. Kasian banget ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat bahwa perkembangan manusia itu sebenarnya membentuk perilaku, ya. Lewat dari situ perilakunya baik, ya. Kalau nggak bisa lewat ya ketahan, dan itu akan terbawa terus sampai jadi masalah perilakunya. Iya, masalah masyarakat ya. Iya. Oke. Berikutnya saya akan bahas dari sudut pandang Erik Erikson. Dia membagi lebih banyak lagi, ya. Kalau tadi ada 5, ini lebih banyak lagi dia bagi, ya. Hampir sama ya, 0 sampai 1 tahun usia anak bayi, dimana timbul rasa trust, ya, rasa percaya pada diri sendiri dan pada orang lain, ya. Kalau misalnya dia tidak bisa terpenuhi, ya seperti tadi ya, si ibunya lagi goreng tempe misalnya, anaknya nangis, ya akhirnya dibilang bentar ya nak, ini kagok nanti gosong, ya sambil teriak-teriak. Akhirnya si anak ini berhenti nangisnya dan terpikir mulai masuk di ingatan dia bahwa oh ibu ini, orang tua saya kok nggak perhatiin saya. Akhirnya dia merasa nggak percaya dengan orang lain, ya. Oke. Jadi bagi ibu-ibu, ya, ataupun kalau ibunya bekerja, dia titip sama orang lain sebagai pengasuh, harus konsisten merespon kebutuhan dari si bayi, ya. Jadi jangan ditunda karena ini akan berpengaruh pada perilaku dia. Kemudian usia 1-3 tahun, fase tugas perkembangan otonomi, ya. Kalau Bung Sam punya anak umur 1-3 tahun, waktu sebelumnya belajar jalan umur berapa, Pak? Pas usia 1-3 tahun. Sekarang saya punya anak. Waktu belajar jalan pegang tangannya. Lama-lama dedek sendiri aja. Itu sudah sudah timbul rasa otonomi. Otonomi itu mandiri. Mandiri. Mulai semua dipegangin. Ya, televisi lagi nyala dipencetin, semua ini. Akhirnya akhirnya kita kesel. Lama-lama kita bilang Jangan. Padahal, nih, kalau dikontrol maka akan timbul rasa shame and doubt. Artinya dia akan malu dan merasa ragu-ragu. Kita sebagai orang tua, ya, harus memberikan encouragement dan kesempatan kepada si anak, ya. Tapi jangan juga dia lari ke jalan kita mandiri, enggak. Artinya megang kabel gitu ya. Artinya hal-hal yang memang tidak membahayakan, ya, sehingga dia bisa mandiri. Contohnya misalnya dia pengen makan sendiri, ya udah nggak apa-apa, walaupun dia berantakan, tapi lama-lama nanti itu menumbuhkan rasa kemandiriannya dia. Oke, gagal dalam fase ini maka dia akan kurang percaya diri, ya, nggak bangga, bahkan dikendalikan oleh orang lain.